Selamat pagi Bu Rini, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Tujuannya agar ketika Ibu di pelaksanaan pembelajaran nanti Ibu lebih siap dan percaya diri. Baik Bu. Bagaimana dengan persiapan supervisinya Bu? Alhamdulillah untuk persiapan supervisi saya sudah siap Bu. Saya sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, serta administrasi pembelajaran sesuai dengan instrumen yang Ibu berikan. Nah, untuk perencanaan pembelajaran saya sudah siapkan RPP, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran saya sudah siapkan media untuk mengajar. Nanti udah siap ya Ibu ya nih ya. Baik Bu. Dari pembelajaran nanti apa materi yang akan Ibu sampaikan? Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 2 Bu dengan materi kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa tujuan pembelajarannya Ibu? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis di sini, ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Nah, yang pertama, melalui membaca peserta didik dapat membedakan mana kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil belajarnya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti pada saat supervisi. Berarti anak-anak belajar tentang kalimat aktif dan pasif ya Bu ya? Ya. Melalui membaca, menulis, dan diskusi ya Bu ya? Oke, jadi situ area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan di sini mungkin saya menggunakan 2 pengembangan Bu. Yang pertama yaitu pengembangan pengetahuan dan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Nah, untuk pengembangan pengetahuan di sini diharapkan siswa mampu membedakan yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Nah, untuk pengembangan keterampilan diharapkan siswa mampu menuliskan kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi aspek yang ingin dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Lalu indikator ketercapaiannya Bu bagaimana? Indikatornya dilihat dari asesmen akhir Bu. Nah, diharapkan 70% siswa dapat menuntaskan KKM. Gitu ya. Menuntaskan KKM. Jadi asesmen apa yang nanti yang digunakan? Peserta didik diharapkan mampu mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan. Di akhir pembelajaran gitu ya? Iya. Baik Bu, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran Ibu ini yang nanti diterapkan di kelas. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Baik Bu. Untuk strategi di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, kemudian saya juga akan mengkombinasikan dengan metode tanya jawab. Nah, dengan metode tanya jawab ini diharapkan siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya saya yang berbicara dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini dengan model tanya jawab juga diharapkan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa agar siswa dapat melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingat mereka. Jadi pembelajaran diferensiasi dan metode jawab ya. Ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, konten atau media apa yang akan Ibu siapkan? Nanti saya akan menggunakan media buku paket, kemudian laptop, terus infocus, video, gambar, kemudian kertas, pop-it. Bisa Ibu ceritakan bagaimana nanti alurnya di pembelajaran nanti? Alur selama proses pembelajaran nanti, yang pertama saya akan memutarkan video untuk ditonton oleh siswa. Nah, kemudian saya akan mengingatkan kembali cerita yang ada di buku paket siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian di situ saya akan memberikan kata yang mengandung kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif kepada siswa. Nah, selanjutnya nanti prosesnya saya akan memberikan gambar
kepada siswa agar siswa menebak. Nah, mana dari gambar tersebut yang bisa dijadikan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kemudian siswa diharapkan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kemudian proses pembelajaran yang terakhir, saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk menuliskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, serta mereka secara berkelompok mampu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Bagus kayaknya, seru soalnya. Oke. Nampaknya. Terus apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari pelaksanaan nanti? Ada Bu, yaitu pengembangan yang saya ingin lakukan yaitu dalam pengelolaan kelas, apakah sudah baik atau belum selama saya mengajar. Jadi yang ingin Ibu kembangkan nanti ya selama pelaksanaan pembelajaran nanti, yaitu selain pengetahuan dan keterampilan juga pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya Bu. Nah sekarang kira-kira apa harapan Ibu nanti dalam supervisi saya nanti? Harapan saya dapat mengajar, cara mengajar saya menjadi lebih baik, kemudian cara mengajar saya itu lebih berpihak kepada siswa dan dapat menyenangkan siswa, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan indikatornya. Mantap ya cita-cita Ibu. Semoga terlaksana ya Bu ya. Ya, amin. Kira-kira kapan Ibu siap untuk disupervisi? Untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 itu besok Bu, hari Kamis di jam pertama. Besok hari Kamis ya Bu ya. Iya. Nah, berarti besok pagi hari Kamis saya akan ke kelas Ibu. Baik, Bu. Nah, untuk melakukan supervisi. Iya. Dan di sana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran ya Bu ya. Oke, selanjutnya nanti setelah supervisi Bu, saya akan juga melakukan percakapan seperti ini Bu, untuk membicarakan hasil dari supervisi kita nanti. Nah, hasil percakapan ini nanti ditemani oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Semoga itu Bu yang bisa kita bicarakan hari ini ya. Kita sampai ketemu hari Kamis besok di supervisi. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo Rendra, pimpin doa Rendra. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, coba bantu Ibu siapa yang bisa membuat kalimat dari gambar yang ada di depan? Siapa? Raffi. Siapa? Coba Raffi. Alex memakai noken. Ya, Alex memakai noken. Nah, ada yang bisa buat kalimat lagi? Ya, Raisa. Ya, Alex membeli noken baru. Bagus. Ya, Alex membeli noken baru. Bagus. Nah, kenapa sih Ibu menyuruh kalian membuat kalimat? Ada yang tahu? Hah? Alex tidak? Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, coba dilihat dulu bukunya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik akan belajar tentang kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang kedua, peserta didik akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Tadi, kawan kalian sudah membuat salah satu contoh dari kalimat yang ada di depan yang sesuai gambar. Nah, Rafif dan Raisa. Nah, apakah contoh yang dibuat dengan teman kalian itu termasuk ke
menggunakan dia pinter. Berarti udah bisa bedakan ya mana kalimat aktif dan mana kalimat pasif. Oke, sudah paham? Selanjutnya, ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk mengerjakan tugas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kelompoknya rendah-rendah. Nah, kelompoknya biar tidak susah mencari lagi, jadi berbaris ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita rapikan mejanya. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian mengerjakan tugas. Nah, jadi ibu bagi tugas ya. Yang kelompok 1 itu kelompok auditori, kelompok 2 itu kelompok visual, dan kelompok yang ketiga itu yang kelompok kinestetik. Kelompok 3 kelompok apa? Ya, yang kelompok 2 kelompok apa? Visual. Yang kelompok 1 kelompok auditori. Sekarang dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Contoh kalimat dengan gambar yang ada di sini.
kalian memilih contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Lalu kalian tempel di depan yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Di sini punya contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Nanti ibu bagikan contoh ini, lalu kalian pilih dan kalian tempel mana yang termasuk kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ibu bagikan ya. Nah, itu termasuk kalimat apa? Iya. Di sini kalimat aktif dan di sini kalimat pasif. Ada di sini. Iya, pintar. Nah, ayo siapa lagi? Azka, ayo Azka dulu. Itu termasuk kalimat apa, Azka? Hah? Iya. Ya, siapa lagi yang nomor 1 maju? Lagi. Ana. Ayo. Diva, maju Diva. Diva dapat kalimat apa, Diva? Ya, aktif dan kalimat pasif. Ayo selanjutnya siapa? Akan. Ayo kelompok 2, ayo ditempel. Semuanya tempel. Ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Ayo. Ya, kalimat pasif. Ya, Reza. Oke, kita boleh ya. Nah, yang kita boleh duduk. Ya, tempel termasuk kalimat apa?
Iya, pinter. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Kemudian kalimat pasif. Ya, siapa? Azza. Ayo, Azza. Kalimat yang dikerjakan. Ya, kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Sudah ngerti? Nah, sekarang tugasnya kalian membuat contoh kalimat aktif dan kalimat pasif di buku masing-masing. Kemudian dikumpulkan. Ayo, buat kalimat aktif dan pasif contohnya. Ya. Nah, buat di sini. Sudah selesai semua kerja? Boleh dikumpulkan di meja ibu. Oke, sudah boleh Gimana pelajaran kali ini? Senang gak? Yang mana kalian sukai? Suka membuat kalimat di depan, belajar kelompok, atau menonton gambar? Oke, jadi besok kita belajarnya pakai gambar. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ketemu lagi kita besok di materi selanjutnya. Oke, duduk yang rapi. Mau pulang nggak? Rapi? Ayo, Rendra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Titika Susularini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 25 Teluk Kedai, Kabupaten Kuburaya. Saya di sini ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Madalena. Selamat siang, Bu Lena. Selamat siang, Bu Ike. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tuhan. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Rini Muspita selaku guru yang saya observasi kemarin. Selamat siang, Bu Rini. Siang, Bu Ike. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil pembelajaran yang telah Bu Rini lakukan kemarin, Bu ya. Oke. Bagaimana Bu perasaannya setelah pelaksanaan observasi kemarin? Awalnya sih agak gugup ya Bu, karena ini observasi pertama saya menggunakan video. Tapi untuk secara keseluruhan sih alhamdulillah berjalan lancar. Lalu dalam pelaksanaan kemarin, menurut Ibu apa pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat? Sepertinya 80% sudah tercapai Bu ya. Nah, cuman kemarin pada saat proses pembelajaran ada media pembelajaran yang saya lupa mencantumkannya pada SPP, yaitu Pop-it. Jadi Pop-it ini saya gunakan untuk menulis kalimat aktif dan kalimat pasif, lalu anak-anak menempelkan Pop-it tersebut sesuai dengan kolom yang saya buat di depan kelas. Nah, tujuannya agar mereka mengerti nih mana contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, agar tujuan pembelajarannya tercapai. Ya Bu ya. Dari percakapan kita awal kemarin Ibu sudah menjelaskan mau
belajar lewat topik gitu ya Bu ya. Tapi Ibu lupa menuliskan di modul ajar ya Bu ya. Tapi menurut saya pembelajaran Ibu sudah bagus Ibu. Udah 90% bagus, sudah mantap, udah baik dan menarik sekali dengan anak-anak karena ada video, ada topik gitu ya. Lalu apa kira-kira kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Untuk kelebihannya, saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Di situ ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, untuk kontennya saya menampilkan gambar dan PPT. Nah, untuk prosesnya saya melakukan diskusi bersama anak-anak, kemudian melakukan bermain tempel pop-it yang di kertas pop-it itu ada contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasif, lalu mereka menempelkannya pada kolom yang sudah saya sediakan. Nah, kemudian untuk produknya, nah di evaluasi ini anak-anak mampu membedakan ciri-ciri dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian mereka juga mampu membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kemudian saya juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Nah, untuk kekurangannya mungkin dalam pengelolaan kelas Bu. Jadi kemarin itu pada saat proses pembelajaran ada anak yang mulai ngomong sendiri, ada yang anak yang mulai kurang fokus gitu kan, ada yang jalan ke sana sini. Nah, padahal pada saat itu saya sudah melakukan ice breaking satu kali. Ya Bu ya. Jadi cukup baik sudah, namun kata Ibu tadi dalam pengelolaan kelas anak-anak kurang fokus ya Bu ya, masih ada yang ngobrol sendiri, bermain sendiri. Lalu apa rencana Ibu agar anak-anak lebih fokus dalam belajar? Untuk kedepannya, karena kemarin itu pada saat proses pembelajaran saya hanya melakukan ice breaking satu kali. Nah, karena saya mengajar di kelas rendah ya Bu, sedangkan kelas rendah itu kan fokusnya itu sebentar-sebentar mereka buyar gitu ya. Jadi sebentar-sebentar mereka ngobrol sama temannya atau jalan ke sana sini. Nah, mungkin kedepannya saya akan melakukan ice breaking berkali-kali. Jadi pada saat anak sudah mulai pecah fokusnya, sudah mulai jalan gitu kan, sudah mulai ada yang ngobrol sama temannya, saya akan sapa mereka, hai halo, masih semangat hari ini, mari kita belajar lagi gitu ya. Jadi saat anak sudah mulai nggak fokus, mereka akan kembali fokus dengan SDG itu. Menarik sekali nih Bu ya. Tapi mungkin ada cara lain Bu? Untuk cara lainnya mungkin bisa dengan pada saat sebelum belajar ya, saya akan mengenalkan emosi kepada mereka, kemudian mengungkapkan perasaan mereka. Jadi pada saat belajar itu kan anak itu tidak semuanya semangat ya, ada yang semangat, ada yang mungkin pada saat sebelum pergi sekolah ada yang diomelin emaknya, jadi mereka nggak semangat gitu ya. Jadi kita ajarkan mereka apa kabarnya hari ini, gimana perasaannya hari ini. Nah, kemudian untuk proses pembelajarannya ketika mereka sudah mulai tidak fokus, sudah mulai ngomong sendiri sama temannya, saya akan mengajak mereka, mari kita duduk gitu kan, duduk di tempatnya masing-masing, duduk yang rileks, duduk yang nyaman, yang tenang. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut, dan di situ saya akan melakukan ice breaking atau memberikan semangat sama anak-anak sehingga mereka kembali semangat dalam belajar dan fokus pada pembelajaran saat itu. Keren Bu, mantap ya. Jadi nanti dalam pengelolaan kelas rencana Ibu itu pertama akan ketika anak masuk ditanya tentang perasaannya ya Bu ya. Setelah itu akan sering melakukan SPG atau menyapa dengan hai, hello ya kan. Apalagi kalau ada tarik ngatur nafas katanya tadi ya, itu tadi stop ya. Jadi anak-anak bisa kembali fokus dalam pelajaran. Ibu sangat menarik juga. Lanjutnya tadi Ibu menyampaikan ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, dengan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Apa itu Bu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik? Untuk gaya belajar auditori itu anak-anak mampu menangkap materi dengan cara mendengarkan. Nah, kemudian untuk gaya belajar visual, anak-anak mampu memahami materi dengan cara melihat. Nah, kemudian untuk gaya belajar kinestetik, anak-anak mampu memahami materi dengan cara mencoba
Lalu kira-kira apa sudah tampak dalam kegiatan pembelajaran Ibu kelompok kemarin? Untuk yang kemarin itu saya belum sepenuhnya ya melakukan media pembelajaran sesuai dengan gaya pembelajaran yang sudah saya bagi kemarin gitu ya. Jadi saya hanya fokusnya dengan gambar gitu kan, memberikan gambar kepada mereka, kemudian mereka membuat kalimat dari gambar yang saya siapkan. Jadi itu lebih ke visual. Nah kemudian untuk yang auditori harusnya saya pada saat itu kan memberikan rekaman gitu ya kepada anak-anak supaya mereka mendengar, dan setelah itu mereka membuat kalimat dari audio yang saya berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang untuk kinestetik mungkin saya akan melakukan gerakan atau permainan gitu kan yang memperagakan sebuah gerakan, lalu mereka dari kelompok masing-masing itu membuat contoh dari apa yang sudah diperagakan tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan LKPD Ibu? Untuk yang kemarin LKPD yang saya buat itu mungkin agak terlalu panjang gitu jawabannya kan, menguraikan kayak menyebutkan ciri-ciri buat contoh. Jadi untuk anak-anak kelas rendah ternyata mereka agak keberatan dengan LKPD yang saya buat. Jadi mereka tuh kayak, Bu, gimana nih Bu, bingung gitu kan. Jadi masih banyak bertanya terus sama saya, padahal secara contoh tuh mereka sebenarnya sudah paham gitu. Nah mungkin kedepannya saya akan membuat LKPD yang lebih sederhana untuk anak-anak yang memang usianya masih usia anak kelas rendah. Jadi rencana Ibu akan mensederhanakan soal-soalnya Bu ya? Oke. Pertanyaan terakhir Bu, apa komitmen Ibu pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya? Untuk kedepannya sebelum proses pembelajaran dimulai, saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menuntut ya Bu, tidak ada yang terlupakan seperti kemarin gitu. Nah kemudian saya juga akan lebih sering melakukan ice breaking, karena yang saya ajar itu kan kelas rendah ya, fokus mereka tuh cepat liar gitu. Nah kemudian saya juga akan melakukan teknik stop gitu anak-anak agar lebih fokus pada saat mereka udah mulai kesana sini gitu kan. Nah kemudian saya juga akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar seperti yang tadi dijelaskan, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar visual. Nah kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar tersebut, tidak seperti kemarin gitu ya, sebelum sepenuhnya sesuai gitu. Nah, terus yang selanjutnya untuk LKPD, saya juga akan membuat LKPD yang lebih sederhana sesuai dengan usia anak tersebut, supaya mereka tidak keberatan juga ya dalam mengisi LKPD. Kemungkinan LKPD-nya menyambung kalimat atau membuat kalimat dari kata yang sudah kita siapkan. Bagus Bu ya. Oke. Berdasarkan refleksi barusan, kira-kira masih perlu supervisi ulang Bu? Menurut saya sih sangat perlu gitu ya Bu, karena saya sebagai guru, sebagai pendidik juga kedepannya ingin terus belajar menjadi lebih baik supaya bisa menjadi guru atau pendidik yang lebih baik kedepannya. Kalau gitu kapan kita supervisi ulang? Karena sekarang udah mulai Ramadan ya Bu, jadi kemungkinan akan dipersiapkan setelah Lebaran. Nanti ketika saya sudah membuat perencanaan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, saya akan hubungi Ibu. Mungkin ada yang akan kita diskusikan lagi nih Bu? Sepertinya untuk sementara cukup di sini Bu. Nanti kedepannya kalau misalnya ada yang saya kurang paham, nanti akan saya tanyakan sama Ibu. Baik Ibu ya. Bu Lena akan memberikan masukan atas percakapan kita ini. Terima kasih Bu Ike. Saya melihat percakapan Bu Ike dan Bu ini luar biasa. Sesuai dengan tujuan dari pasca observasi ini adalah merefleksi dan mengevaluasi atas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rini. Pertanyaan-pertanyaan Bu Ike yang pemateri itu mampu menggali masalah yang dihadapi oleh Ibu Rini, dan Bu Rini sendiri menemukan masalahnya dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh beliau. Bu Rini tetap semangat belajar dan belajar untuk mengembangkan kompetensi diri. Bu Ike juga sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih
Bu atas masukannya ya. Jadi kiranya cukup di sini percakapan kita ya Bu ini. Iya. Terima kasih atasnya, semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Amin. Demikian percakapan pasca observasi kami dalam supervisi akademik. Akhir kata saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Selamat siang.